Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Muhardina. Saya dari kelas 2A Teori Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, seminar, dan sebagainya. Michel Bourgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lainnya. Jadi, komunikasi kelompok merupakan sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi satu sama lain di dalam suatu kelompok tersebut. Teori sangat penting untuk mempelajari komunikasi kelompok, karena teori dapat membantu memahami proses yang terjadi ketika orang berinteraksi dengan orang lain dalam suatu kelompok tersebut. Dapat menyesuaikan perilaku komunikatif untuk membuat kelompok bekerja lebih efektif dan bermanfaat. Manfaat teori yang pertama, menjelaskan mengapa suatu proses dapat terjadi. Yang kedua, menduga situasi apa yang akan terjadi dalam suatu grup di pengembangan proses. Perspektif teori komunikasi kelompok. Yang pertama, teori sistem. Teori ini memandang bahwa kelompok merupakan suatu kesatuan sistem. Sistem berupa input, proses, dan output. Misalnya pada alat teknologi, jika ada satu saja yang tidak berfungsi atau kabelnya rusak, maka akan mempengaruhi sistem kerja dari teknologi tersebut. Teori sistem terkait dengan interaksi antar elemen dalam proses yang luas. Model komunikasi dalam teori sistem. Yang pertama ada input, informasi dan pengaruh lingkungan kepada kelompok. Yang kedua ada proses, kelompok mengolah informasi. Yang ketiga ada output, hasilnya mempengaruhi individu dalam atau di luar. Elemen sistem terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada objek, bagian elemen atau variabel di dalam sistem. Yang kedua ada atribut, kualitas sistem dan objek-objeknya. Yang ketiga ada hubungan internal antar objek-objek tersebut. Dan yang terakhir, lingkungan di mana sistem itu ada. Nah, jadi 4 elemen ini akan mempengaruhi satu sama lainnya. Aspek kualitas sistem. Yang pertama ada keutuhan. Saling ketergantungan setiap objek pada objek lainnya. Misalnya pada kelompok, ketergantungan antara anggota satu sama lainnya. Yang kedua ada hierarki, yaitu serangkaian jenjang dari sebuah kompleksitas, peraturan dan kontrol internal. Karena sistem berorientasi pada tujuan dan mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada interaksi dengan lingkungan. Sistem menerima input dan menghasilkan output berupa materi dan energi. Yang keempat ada keseimbangan, pemeliharaan diri, di mana sistem mendeteksi ketidakteraturan dan menyesuaikannya kembali. Kelima ada perubahan dan adaptabilitas. Sistem harus dapat beradaptasi dari entropi. Yang keenam ada equifinality, bahwa suatu tahap tertentu dapat dicapai oleh sistem dengan berbagai cara dari titik awal yang berbeda. Entropi, derajat ketidakteraturan dalam sebuah kelompok. Misalnya, di dalam kelompok tentu beragam orang, beragam juga pikirannya. Itu akan menyebabkan ketidakteraturan dalam sebuah kelompok. Equifinality, yaitu sistem kehidupan dapat menggunakan rutinitas berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
Misalnya, di dalam kelompok, tentu setiap orang memiliki peran yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, teori pertukaran sosial. Interaksi manusia layaknya transaksi ekonomi. Asumsi, manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Hubungan manusia terjalin karena adanya reward and cost, soal keuntungan dan kerugian. Misalnya, saat kita berbuat baik kepada orang, tentu orang tersebut akan berbuat baik lagi kepada kita. Model komunikasi dalam teori pertukaran sosial. Tindakan muncul karena adanya ganjaran, biaya, laba, keuntungan, tingkat perbandingan. Misalnya, di dalam sebuah kelompok, jika kita berbuat baik kepada anggota lainnya, tentu anggota lainnya akan berbuat baik juga kepada kita. Dan jika ada salah satu anggota yang ada tidak peduli apa yang terjadi pada kelompoknya, dia cuek, maka kita wajib mempertimbangkan kembali apakah dia menguntungkan atau merugikan berada di dalam kelompok tersebut. Teori fungsional. Pendekatan fungsional komunikasi kelompok menitik beratkan pada hasil atau keluaran dari perilaku kelompok dan struktur kelompok. Pendekatan fungsional memandang komunikasi sebagai alat anggota kelompok untuk mengatasi masalah dan membuat keputusan. 3 proposisi dalam teori fungsional. Yang pertama, anggota kelompok berusaha untuk memenuhi persyaratan tugas, memahami masalah, karakteristik solusi, alternatif pemecahan masalah, pengajian alternatif, dan pemilihan alternatif. Yang kedua, anggota kelompok berkomunikasi untuk mengatasi hambatan atau kendala seperti stres karena deadline, terus konflik interpersonal antar kelompok itu sering terjadi. Yang ketiga, anggota kelompok meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaannya. Misalnya, anggota kelompok meluangkan waktunya untuk melakukan evaluasi terhadap proses yang akan berlangsung. Sekian penjelasan saya tentang teori komunikasi kelompok. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.